wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang metabolisme sel, pelajaran kelas 12 di bab 2. Yang pertama kita bisa lihat ada enzim, dibagi 4 materi ya, ada komponen enzim, ada sifatnya, mekanisme kerjanya, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian yang pertama ada komponen enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi sederhana dan yang kompleks. Jika yang sederhana, kamu bisa lihat di situ terdiri dari enzim dan ada substrat di situ, dan di bagian tengahnya itu ada sisi aktifnya. Gitu. Kalau yang kompleks, nah ini dia ada bagian non proteinnya, kofaktornya, dan ada bagian protein yang terdiri dari koenzim, apoenzim, dan holoenzim. Kemudian enzim yang pertama dipengaruhi oleh pH, bekerja spesifik, bekerja secara bolak-balik, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bereaksi dengan substrat asam ataupun basa berupa koloid, dan dapat digunakan berulang kali. Kemudian mekanisme kerja enzim kita lihat di sini ada reaksi energi, di mana reaksi energi tersebut jika dia tanpa energi maka aktivitas energinya akan tinggi, aktivasi energinya akan tinggi. Nah ini akan mempengaruhi dari kerja enzimnya atau laju reaksi enzim terhadap substratnya itu akan lebih lambat di sininya, karena aktivasinya terlalu tinggi jika tanpa enzim. Kalau yang energi yang bereaksi dengan menggunakan enzim, maka aktivasinya dia akan tidak terlalu tinggi sehingga akan lebih mempercepat laju reaksi antara enzim dengan substrat yang akan dipertemukan atau digabungkan, seperti itu. Jadi energinya memang lebih besar jika kita menggunakan energi. Lalu ada mekanisme kerja enzim dibagi menjadi 2, ada teori Lock and Key dan ada teori ketepatan induksi, di mana kalau yang teori Lock and Key ini adalah gembok dengan kuncinya, ibarat kayak gembok aja dengan kuncinya. Enzim ini sebagai gemboknya, lalu ada bagian bulat pada gembok itu adalah sisi aktif dan ditambah dengan kuncinya yaitu si substrat, sehingga mereka bergabung dan menghasilkan suatu produk. Kalau yang ketepatan induksi itu juga sama, hanya saja di bagian substratnya ada di bagian enzimnya ada sisi aktif yang dia sifatnya fleksibel, sehingga enzim yang sisi aktifnya telah berubah itu akan dia menyesuaikan dengan substratnya, karena tadi ada enzim itu ada tiga enzim ya, atau tiga zat yang mempengaruhinya di situ, seperti itu, sehingga menghasilkan produk. Pada intinya sih sama saja ya, menghasilkan produk antara enzim dengan substrat yang akan dipertemukan. Nah sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada suhu, di mana suhu ini kalau misalkan enzim berada di suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka dia tidak akan bisa bekerja. Jika dia berada di suhu 0 derajat atau di bawah 0 derajat ya, minus berapa, nah itu dia tidak akan bisa bekerja. Dan kalau dia berada di suhu yang 40 derajat ke atas, artinya panas ya, kan semakin tinggi angka suhu itu kan dia akan semakin panas. 40 derajat ke atas, maka dia akan rusak, enzimnya akan rusak sama, sehingga tidak bisa bekerja juga gitu. Nah yang cocok itu yang bagaimana, suhu yang bagaimana, nah itu tergantung dari makhluk hidupnya itu berdarah dingin kah atau makhluk hidup berdarah panas. Kalau pada hewan-hewan yang berdarah dingin biasanya suhu di kisaran 40 itu dia masih bisa bekerja enzimnya. Tapi kalau pada manusia suhu normalnya itu sekitar 35 derajat. Nah itu enzim dia akan sangat bekerja sangat bagus, seperti itu. Begitu juga dengan pH juga sama ya, tergantung dari tempat kerjanya si pH ini.
dimana pH itu kan pada setiap enzim itu berbeda-beda tempat kerjanya. Contoh misalkan enzim pepsin itu kan dia bekerjanya di lambung kita, maka dia suasana di dalam lambung kita itu kan suasananya basa, sehingga pH yang diperlukan itu bisalah dia di sekitar 5 pH, sekitar 5 pH itu dia sudah bisa bekerja. Kalau misalkan juga kalau yang di mulut ada enzim petialin kan, enzim petialin itu kan dia berada di mulut tuh, suasana di dalam mulut kita kan basah, sehingga dia pH-nya bisa sekitar antara 7,5 sampai 8 seperti itu. Jadi bekerjanya sangat bagus di pH-pH tertentu. Nah, begitu juga dengan konsentrasi zat. Di sini konsentrasi zat juga sama, di mana konsentrasi zat dengan konsentrasi substrat ya ini ya. Nah, ini kita bisa lihat semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kerja enzimnya dalam waktu yang dibutuhkan itu dia akan lebih cepat, tetapi kecepatan laju enzimnya itu dia konstan. Nah, kalau yang di konsentrasi substrat itu juga sama, dimana semakin tinggi konsentrasi substratnya, maka kerja dari enzimnya akan juga lebih cepat, tetapi jika sudah mencapai titik maksimal pekerjaannya dia, maka kecepatannya kembali menjadi konstan gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada aktivator. Aktivator itu dia adalah yang mendukung, zat-zat yang mendukung adanya laju reaksi enzim. Jadi dia membantu untuk bekerjanya enzim. Kalau inhibitor itu kebalikannya, dia yang menghambat kerja enzim. Seperti itu. Sekarang kita lihat katabolisme. Nah, katabolisme ini adalah proses penguraian senyawa dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah, macam-macamnya itu ada di dalam tubuh kita. Prosesnya itu ada katabolisme karbohidrat dan ada katabolisme lemak dan protein. Ya, ini ada proses katabolismenya, di mana partikel ini dia akan menghasilkan yang namanya energi, seperti itu ya. Nah, kita lihat katabolisme karbohidrat itu ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob ini dia melalui jalur siklus Krebs. Jadi nanti ada penjelasannya ya, dimana ya ini prosesnya itu adalah pemecahan glukosa senyawa dengan 6 atom C. Glukosa itu kan dia C6H12O6 ya, itu dia itu adalah pemecahan dari gula ya. Jadi proses di sini adalah proses pemecahan gula di mana bisa menjadi energi. Nah, prosesnya itu ada glikolisis, ada DKO, ada siklus Krebs, seperti itu. Sekarang kita lihat yang pertama ada glikolisis. Terjadinya itu di sitosol. Reaksinya seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Ada sekitar 10 tahapan. Stepnya juga dibagi menjadi 4 tahap gitu ya, 4 step, di mana glukosa yang tadinya yang ada 6 atom C-nya nantinya akan dirubah, dipecah sehingga menjadi hasilnya adalah si asam hasilnya menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP, seperti itu. Kemudian ada DKO, dia dekarbosilasi oksidatif. Nah, ini pada sel eukariotif terjadi di mitokondria. Kalau yang prokariotik terjadi di sitosol. Reaksinya itu bisa kita lihat di sini, pemecahan asam pirufat, di mana tadi ya yang dihasilkan glikolisis nantinya akan dipecah melalui proses NAD plus menjadi NADH. Nah, ini adalah penunjangnya ya, penunjang nih. Yang ini adalah energinya, biasanya ATP, NADH, ADP itu adalah energi. Yang ini biasanya dia dari zat
bisa dari enzim, bisa dari zat lainnya, dan menghasilkan asetil KOA. Hasil dari DKO adalah 2 asetil COA, 2 CO2, dan 2 NADH. Kemudian ada siklus Krebs, terjadinya di matriks mitokondria, di sel, tetap masih di sel ya. Reaksinya nih ada seperti ini ya, ada dari fumarat, malat, oksaloaksetat, lalu diubah lagi menjadi sitrat, oksalosinat, pokoknya banyak deh, suksinil. Nah, ini perubahannya tetap dibantu juga oleh energi NADP, NADPH, FADH, FAD, ATP, ADP itu energi ya, dan juga yang tadi itu fumarat, susinat, malat itu adalah si enzimnya. Nah, hasil dari siklus Krebs itu ada 4 CO2, 6 NADH, 2 FA2H2, dan 2 ATP. Kemudian sistem transport elektron, nah ini terjadinya di membran dalam mitokondria. Hasilnya ada 6H2O dan 32 ATP. Jadi jumlah total yang ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob yang tadi itu melalui jalur siklus Krebs itu ada segini, lihat ya. Hampir ada 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, dan 4 ATP, sehingga di total menjadi 36 ATP. Nah, ini respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Reaksinya tetap glukosa dengan bantuan energi ATP dan ATP dirubah menjadi ADP, lalu menjadi glukosa 6 fosfat ya, 6P itu 6 fosfat. Kemudian terpecah lagi ini menjadi ribulosa dan asam 6 fosfoglukonat. Nah, pokoknya inilah hasilnya adalah CO2 dan 2 NADPH2 seperti itu. Nah, ini adalah katabolisme karbohidrat. Nah, ini respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol, di mana sama-sama glukosa semua ya, karena kan ini adalah pemecahan gula ya, melalui proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 fosfoenol, dan dibantu dengan bantuan 2 NADH yang menjadi 2 NAD+, menjadi 2 asam laktat. Lalu fermentasi alkohol juga sama, menghasilkan 2 etanol. Kemudian ada katabolisme lemak dan protein. Kalau yang lemak itu dibantu oleh enzim lipase. Dimulainya itu dari pemecahan lemak menjadi asam lemak, lalu menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau asam lemak diubah menjadi asetil CoA, kemudian gliserol akan diubah menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. Kalau yang katabolisme protein itu dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Lalu asam amino menghasilkan reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin NH3 dan asam keto. Nah, ini kalau orang mau diet keto, nah ini dia harus menghilangkan lemak, protein, karbohidrat yang memang ada gugus NH3-nya di situ gitu ya. Kemudian masuk ke anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih rendah seperti itu. Nah, ini kalau tadi kan katabolisme energinya di bawah ya, ini nih yang kompleks. Nah, ini dari yang kompleks menjadi lebih sederhana kayak gitu kan ya. Kalau yang tadi kan pada manusia, nah sekarang kita lihat pada tumbuhan ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Kalau misalkan reaksi gelap itu berdasarkan pengikatan CO2 dari udara tanaman dan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Bisa dilihat ini ya, tanaman C3 dan tanaman CAM ini menghasilkan seperti ini, dan tanaman C4 ada di sini. Begitu deh, tinggal dibaca ya. Kemudian ada proses kemosintesis. Nah, ini untuk bakteri ya, ini untuk bakteri seperti itu. Kemudian perbedaan fotosintesis dan kemosintesis.
fotosintesis, bisa lihat juga, tinggal dibaca saja. Kemudian ada sintesis lemak dan protein. Nah, ini biasanya dibantu oleh enzim, tetap dibantu oleh enzim seperti